Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggia Sabila dengan NIM 121190055 dari Prodi Teknik Industri akan mempresentasikan mengenai Communicating Your Research atau mengkomunikasikan penelitian kita. Nah, bahasan pertama adalah bagaimana untuk membangun empati peneliti dalam penelitian. Empati sendiri adalah kapasitas unik yang dimiliki oleh manusia untuk merasakan berbagai perasaan yang dirasakan oleh orang lain, seolah-olah itu adalah pengalamannya sendiri dan ia sendiri yang merasakannya. Empati itu penting karena dengan empati bisa memberikan kita kemampuan untuk melihat dan merasakan dunia dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini dari sudut pandang orang lain. Selain itu, dengan empati berkaitan dengan peningkatan pemikiran kritis, kreativitas, imajinasi, dan motivasi. Setiap orang memiliki tingkat empati yang berbeda-beda. Namun, empati itu bisa dilatih melalui proses refleksif yang memperluas perspektif atau pandangan kita terhadap sesuatu sehingga dapat menghasilkan empati. Nah, proses refleksif ini sendiri, contoh sederhananya itu bisa diskusi, menulis, menggambar, dan lain-lain. Selain proses refleksif, empati bisa dilatih melalui wawancara mendalam. Guna wawancara mendalam ini adalah yang pertama untuk memahami alur kerja, masalah, proses pengambilan keputusan, prioritas, motivasi, dan perasaan seseorang. Dan yang kedua, kegunaan dari wawancara mendalam ini adalah metode yang fleksibel, yaitu panjang, pengaturan, dan strategi analisis. Empati juga digunakan dalam penelitian. Empati dalam penelitian dikembangkan melalui teknik kualitatif yang refleksif dan mendalam, sehingga menghasilkan pengetahuan yang mendalam juga. Selain itu, empati dalam penelitian digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Selanjutnya adalah penggunaan media sosial untuk peneliti. Adanya media sosial bagi peneliti digunakan sebagai alat untuk mempromosikan dirinya sebagai peneliti karir awal, di mana dengan adanya promosi diri ini bisa menyadari potensi dirinya. Yang kedua, item tertentu yang mengeluarkan sumber daya dapat dijadikan sebagai penelitian karir awal. Yang ketiga, menghadapi tantangan terbesar bagi akademisi. Yang keempat adalah memberikan sedikit lebih banyak waktu untuk benar-benar membuka proyek baru untuk bertemu orang-orang baru sehingga bisa membuat koneksi baru juga. Yang keenam, yang kelima, beradaptasi dan memahami hal yang dibutuhkan. Yang keenam, jaringan untuk peneliti karir awal sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang dan kemajuan karir. Selanjutnya, promosi diri melalui menghadiri konferensi. Itu merupakan salah satu cara yang terbaik untuk masuk tempat yang berjejaring sehingga bisa menambah koneksi baru kita. Kegunaan lain media sosial itu selain untuk mempromosikan diri, bisa digunakan sebagai tempat untuk bertukar ide dan bertukar hasil. Beberapa aplikasi media sosial yang sering dipakai, contohnya adalah Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi saya sebelum ini, yang pertama adalah jaringan adalah dorongan dasar manusia. Hal ini telah menjadi pengungkit kemajuan ilmiah dan kemajuan komunikasi selama beberapa waktu. Yang kedua, di dunia yang sulit untuk mendapatkan reputasi, hal ini telah menjadi kebutuhan dasar bagi para peneliti. Yang ketiga, menggunakan alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat, seperti penggunaan media sosial untuk promosi diri tadi. Media sosial yang mungkin bisa dipakai adalah Facebook, Twitter, LinkedIn, dan juga tambahan komunitas online khusus untuk mempersempit fokus kita terhadap penelitian. Yang keempat, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, kita semua ini sebenarnya berada dalam suatu jaringan. Bahasan selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan makalah. Langkah-langkah yang digunakan untuk memastikan penelitian kita diperhatikan. Yang pertama, mempersiapkan artikel. Yang kedua, mempromosikan artikel yang telah diterbitkan. Dan yang ketiga, memantau artikel kita yang telah diterbitkan. Untuk tahap pertama menulis artikel, dimulai dengan
Untuk tahap pertama mempersiapkan artikel dimulai dengan menulis artikel. Dengan langkah-langkah, pertama meluangkan waktu untuk penulisan abstrak, kesimpulan, dan mencari berbagai referensi yang terkait. Selanjutnya berbagi data penelitian, lalu menggunakan bagan yang mudah dipahami dan ilustrasi profesional. Yang terakhir, menggunakan bahasa naskah yang jelas dan benar dan mudah dipahami. Langkah selanjutnya ialah mempromosikan artikel yang telah diterbitkan, bisa melalui melakukan konferensi ataupun menghubungi berbagai media. Untuk melakukan konferensi ini kita harus menyiapkan network atau jaringan dan terhubung secara daring maupun luring. Untuk promosi artikel melalui media ini kita harus menyiapkan berbagai pernyataan penelitian singkat untuk promosi. Juga menghubungi Departemen Hubungan Media Lembaga kita serta menghubungi editor kita yang terkait. Nah, berbagi tautan ke artikel ini bisa kita lakukan melalui media sosial tadi seperti LinkedIn, Twitter, Facebook, dan juga web Mendeley. Nah, untuk memantau artikel yang sudah diterbitkan tadi, itu kita bisa lakukan dengan umpan balik tentang unduhan, share, ataupun kutipan. Nah, istilah pencarian yang digunakan di Science Direct untuk menemukan publikasi kita. Yang ketiga, membandingkan performa artikel kita dengan artikel orang lain. Oke, selanjutnya ada getting notice, berbagi penelitian dan pencapaian dan ambisi. Ambisi akan membuat kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dengan visibilitas yang besar, kita dapat mendapatkan lebih banyak kutipan, promosi, penelitian, dan peningkatan karir. Nah, dalam selain itu ada pembahasan mengenai simbiosis dan disbiosis dalam sains. Simbiosis adalah hubungan yang saling menguntungkan antara dua kelompok yang berbeda. Disbiosis adalah gangguan homeostasis oleh ketidakseimbangan dalam keragaman. Nah, fungsi adanya simbiosis dan disbiosis dalam sains ini adalah pertama, bisa meningkatkan visibilitas dan memperkuat suara ilmuwan yang kurang terwakili. Yang kedua, bisa menjanjikan keberagaman, di mana maksudnya ini adalah adanya toleransi dalam keberagaman. Yang ketiga, tidak ada kebijakan panel yang semuanya laki-laki. Dalam hal ini, wanita itu diperkenankan untuk mengikuti panel. Yang keempat, meninjau praktik dan kebijakan. Dan yang terakhir, mengkategorikan ilmuwan berbahaya bagi sains. Untuk hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses pendanaan, itu sedikit sulit karena biasanya para penyandang dana lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Kriteria keunggulan eksklusif. Penyelesaian PhD. Yang pertama, adanya pengaturan waktu dan kekuatan tenggang waktu pendanaan. Yang kedua, ada harapan untuk bepergian. Ketiga, perundungan, pengucilan, pelecehan, dan stigmatisasi. Dan yang keempat, pengecualian perempuan dari pembicaraan yang diundang. Hambatan yang dihadapi kaum LGBT dalam mengakses kesenangan. Yang pertama ada pengasingan sosial, devaluasi profesional, bullying, pelecehan, dan ujaran kebencian, menolak untuk keluar, dan ada juga bias implisit dan eksplisit, stereotip, ada keburaman, pengecualian sosial, dan devaluasi grafis. Berupa tindakan yang dapat dilakukan dalam tindakan anti ujaran kebencian ini, yang pertama, mencegah intimidasi, pelecehan, dan intimidasi di tempat kerja. Yang kedua, meningkatkan keamanan dari atau selama perjalanan. Yang keempat, menghilangkan kesenjangan gaji dan mengurangi hambatan dalam pekerjaan promosi. Dan juga ada interseksionalitas, bukti atau data kewajaran dalam pendanaan, dan yang terakhir, visi yang lebih berani dan efektif untuk naik level. Materi selanjutnya adalah identitas.
Gender, konstruk sosial yang diidentifikasi orang sebagai laki-laki, perempuan, kombinasi dari luar biner gender. Mencatat bahwa jenis kelamin dan gender ini tidak harus sama. Gender atau jenis kelamin. Gender itu beragam dan individu non-biner yang berada di luar biner gender. Nah, dalam identitas ini juga dikenal adanya seksualitas. Pertama ada homoseksual. Di sini ialah tertarik pada orang dengan jenis kelamin yang sama. Terus ada panseksual, tertarik kepada orang tanpa memandang jenis kelamin. Yang ketiga, lesbian, suatu gelar kepada wanita yang tertarik pada wanita lain. Ada heteroseksual, tertarik pada lawan jenis. Biseksual, tertarik pada lebih dari satu jenis kelamin. Demiseksual, seseorang yang hanya tertarik pada orang yang memiliki hubungan emosional romantis yang kuat dengannya. Dan queer kompleks menangkap semua perasa. Selanjutnya, dengan adanya beberapa jenis seksualitas ini menghasilkan beberapa mitos-mitos. Dengan memahami dampak mitos dan stereotipnya ini, kita mengenal mengenai stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Stereotip ini adalah gagasan yang dipegang secara luas tentang kelompok tertentu, orang yang generalisasi terlalu disederhanakan. Sedangkan prasangka ialah pendapat, sikap, atau pikiran yang terbentuk sebelumnya yang tidak dapat dibenarkan tentang seseorang. Sedangkan diskriminasi adalah tingkatan termasuk kegagalan untuk bertindak berdasarkan adanya prasangka sebelum ini. Oke, materi selanjutnya adalah dampak social science. Nah, dampak sendiri adalah kontribusi nyata yang diberikan oleh penelitian yang sangat baik kepada masyarakat dan ekonomi. Dengan cara yang pertama itu membina kinerja ekonomi global dan khususnya daya saing ekonomi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pelayanan dan kebijakan publik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan output kreatif. Nah, adanya dampak ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi perekonomian dan masyarakat, dan juga mengakui bahwa adanya pertukaran pengetahuan antara akademisi dan layanan publik dan sektor ketiga. Kembali kepada gender tadi, kita dapat mengetahui integrasi antara seks, gender, dan analisis interseksional ke dalam penelitian. Nah, mengenal seks versus gender. Gender adalah peran, perilaku, ekspresi, dan identitas anak perempuan, baik itu perempuan, laki-laki, yang dibangun secara sosial. Sedangkan seks itu adalah atribut biologis manusia dan hewan, termasuk ciri fisik, kromosom, ekspresi gen, hormon, ataupun anatomi. Selain itu, juga dikenal identitas tadi. Maksudnya adalah perasaan batin tentang diri sebagai maskulin, feminim, atau keduanya, atau bahkan bukan keduanya. Untuk hubungan sendiri ialah interaksi interpersonal, misalnya adanya keluarga serta dinamika di tempat kerja. Istilah lain adalah dilembagaan, yaitu distribusi kekuasaan dalam institusi politik, pendidikan, sosial dalam masyarakat untuk membentuk norma sosial. Nah, terdapat 7 strategi dari saintis untuk mengkomunikasikan penelitiannya dan membuat brand. Yang pertama itu dapat memaksimalkan visibilitas artikelnya dengan cara menemukan jurnal yang tepat, mempublikasikan jurnalnya, membuat jurnal tersebut mudah ditemukan. Yang selanjutnya, perkarya artikel kita. Selanjutnya, melakukan promosi terhadap artikel yang sudah kita buat.
Selanjutnya, berbagi data bisa digunakan melalui media sosial sebagai bahan promosi itu bisa lewat Facebook, Twitter, LinkedIn, dan komunitas online khusus. Dan yang terakhir itu adalah konferensi melalui presentasi di depan khalayak umum. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.